tuh ke sungai, bawa jala, buat kail. Tapi bangun kita jam 2 malam, terdengar sang ayah, subhanallah, 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 subhanallah. Oh, kami irama ada kayak begitu Ustaz. Di sini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terserah itu namanya irama. Mana iramanya yang melekat, yang enak rasanya oleh kita sendiri, terserah kita. Coba zikir bangun waktu jam 3 malam, todong aja ayat oleh bangun waktu jam 4 malam, todong aja ayat oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun waktu jam 5, todong aja ayat oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu hebatnya. Sonnya bagus, jadi tak perlu kuat kali. Kalau kuat pun nanti ama-ama ayah aku ada sebagai jantungan ada coba. Jadi tak boleh. Dan Rasul di Mekah, bapak dan ibu, beliau ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Tapi Rasul tidak dapat itu di Mekah, tidak dapat. Padahal beliau lahir di Mekah, tumpah darahnya di Mekah, mak ayahnya orang Mekah, atuknya orang Mekah, tapi tidak aman. Tidak aman. Ini contoh. Ini Masjidil Haram. Ini rumah Abu Lahab. Ini Maulidin Nabi, tempat beliau lahir. Bilal bin Abi Rabah azan di Bukit Marwah. Azan. Rasulullah berangkat ke masjid. Lewat dulu tuh Mekah tuh namanya Ummul Qura. Ummul Qura tuh seorang kampung awak, induk kampung. Jalan koci-koci. Bukan lebar kayak sekarang. Batu-batuan. Lewat Rasulullah mau berangkat ke Masjidil Haram, Abu Lahab naik ke atas loteng ke lantai 2, lewat Rasulullah di bawah, langsung diludahi Rasulullah. Kau naik sorban sebelah kanan, ditengok, oh air ludah, alhamdulillah. Nengoknya kata, nampak dia Abu Lahab, apanya? Oh apa? Golak Rasulullah. Senyum Rasulullah kena ludah. Bu, ibu kalau diludahi orang sanggup nak baca alhamdulillah? Angkat tangan, siapa yang sanggup? Kita coba satu kali. Itu Rasul diludahi. Tidak apa-apa. Lewat besoknya solat subuh yang kedua kena ludah lagi. Yang ketiga kena ludah lagi. Yang keempat tidak kena. Yang kelima tidak kena. Yang keenam tidak kena. Balik Rasulullah dari masjid. Di masjid itu bacanya ada sahabat Umar. Labbaik ya Rasul. Aina abi? Mano apa potang? Apa yang mano? Yang meludahi ya bo'o. Wal marid ya Rasul. Nyo domam. Iya. Balik Rasulullah ke rumah. Tiba di rumah. Iya bang. Jadi Rasulullah memanggil yayang tu ndak kini. Ya Pak. Jadi kalau ada suami manggil istri yang hendak kini, ya Rasulullah lah duluan, Pak. Cuma awak kadang-kadang itulah mau yayang dari kau dia pakai HP kau. Hendak lo kabininya, bayang kabini uang, Pak. Yayang kita makan di rumah ya dekat jembatan ya. Kayak bini uang bayang, kayak bininya ayah kau sama kaunya, masya Allah. Tapi itu di kampung saya. Kalau di Sikom Rasul lebih parah dari itu, Pak. Mohon maaf ya tuh. Atuknya dia sawi esok kena itu. Jadi manggil yayang itu sejak dulu ya. Iya bang. Ada tak buah kurma? Al-Qalil ya Rasul. Ada sedikit. Tolong bungkus saya dengan orang sakit.
Siapa yang sakit? Itu Abi Lahab. Rasul yang kena ludah, Rasul pertama kali menengok si Abu Lahab. Coba bayangkan lapang dadanya Rasulullah, luar biasa. Tapi Rasulullah habis ke azabnya oleh Abu Lahab? Tidak. Duduk Rasulullah dekat Ka'bah, i'tikaf zikir, dilempari dengan kotoran onta. Dagang Rasulullah, tidak boleh di pasar siang hari dagang. Hai Muhammad, jika ingin kau dagang, tidak boleh. Aku yang dagang, di kau tak boleh. Ingin juga di kau dagang, boleh. Tapi malam hari. Padahal malam hari rampok, maling, penyamun. Itu mah, tidak bisa Rasulullah. Padahal ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Akhirnya aku tidak elok dekat. Harus hijrah, harus pindah. Dengan izin Allah, boleh hijrah, tidak apa-apa ke Madinah, hai Muhammad. Teknik keberangkatannya bagaimana? Entahlah. Belum Rasulullah mengumumkan la tadonga di Abu Lahab ju Abu Jahil, bahwa Rasulullah kan keluar dari kota Mekah. Lah babisi Allah diumumkan oleh Abu Lahab, kawan-kawan, Muhammad nanti malam ngumpul di rumah si Anu untuk keluar dari kota Mekah. Siapa yang berani membunuh Muhammad dengan sahabatnya, itu hadiahnya 100 ekor onta. Cuma bayangkan Pak, doyanlah orang waktu itu, pemuda remaja, sebab waktu itu yang mabuk, teler, macam kinilah, morfin, heroin, ganja, sabu-sabu, lem cap kambing, lem cap kabau, lem cap sapi. Kamu heran dengan apa? Kambing sendiri tidak pernah nyesok lem, uang nyesoknya lem kambing. Mana nak jadi uang atau kambing? Tuh, coba. Dah, bapak dan ibu diketahui bisik-bisik Rasulullah, cuman tolong sampaikan sama kawannya, nanti malam kita kumpul, kita pindah ke Madinah ya. Abu Lahab kira Abu Jahil tahu. Jadi kiranya bapak dan ibu, kalau kita punya musuh, punya musuh dalam hidupnya, bapak dan ayah, apa je nak awak buat tontu dia, apa je awak laku tahu ya. Itu kadang-kadang itu nak sompik dado dalam kampung awak itu nak banyak Pak. Orang buat rumah, awak nama cokak. Laki bini, kalau ada orang menikah, awak nak corai. Kudo nak mendaki, awak nak susah ongok. Itu namanya sompik dado. Kalau si kuat pun nama Pak, pakai tua bebe, iya pun namanya tu. Sompik dado atau sompik ongok. Susah ongok. Terserah lah pun nomor jelas susah. Dah, mak dan ayah ngumpul Rasulullah mau berangkat ke Madinah, itu rumah sudah dikepung. Tentara Abu Lahab siap dengan panah, dengan tombak, dengan pedang. Siapa yang keluar dari rumah, bunuh. Makanya bapak dan ibu, hijrahnya Rasulullah dengan sahabat, dua tantangan, hidup mati. Berani keluar di kota Mekah, berarti berani mati. Yang tak sanggup keluar, berarti kembali menjadi munafik. Munafik. Makanya munafik kau amak dan ayah itu lebih bahaya Pak. Sangat bahaya. Ada tiga saudaranya, syirik, munafik, fasik. Orang tiga-tiganya ini tidak boleh jadi wali ketika anaknya menikah. Tidak boleh Pak. Syirik, menduakan Tuhan, sembahyang indah, pokoknya itulah sembahyang tak ada. Kemudian munafik, paduto, pengicu, hianat, dan pasio eko tukang ponten, nyo mengerti, nyo paham, tapi nyo tak berbuat dah. Tukang ponten itu menilai aja. Nanti menikah anaknya, hei Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikahnya Jawinar dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Sah, sah. Yang saksi kau orang pemabuk lah Pak. Kau jod tiap malam ya. Kasih tu lo tanya sah, sah. Al-Fatihah ni. Makanya kadang-kadang lahir anak pertama pahlawan, lahir anak kedua mengangguk, lahir anak ketiga Allah bisa salah pada itu lah.
Kenapa sebab asal usul tak elok dah. Dulu nak beda ayah-ayah ni, mak-mak ni dulu mau menikah dulu. Ditanya oleh Pak Qadi tu, tuan, Pak, iya anak apa kok? Iya, nomor berapa kok? Nomor 7. Oh, banyak anak apa ya? Dulu banyak anak dulu 7. Ada 7, ada 9, ada 10. Yang mak-mak dulu rajin beranak. Kalau kini nak 2 anaknya, maknya nak menggadi aja kan. Kadang-kadang jalan ke pasar tu aku tu anak gadi ke lah tua lu. Nya nak menggadi lu jadi anak je dah. Di kampung saya kau ada je macam itu, Bu. Nama tua kalau di makin tua makin menjadi. Nah, tak boleh dia jadi wali, tak boleh. Pak jadi saksi juga tak boleh. Tak boleh. Orang syirik, orang munafik, orang fasik, tak boleh. Tak boleh. Makanya yang tak berani, yang berani berangkat rela mati. Yang takut mati balik lagi ke Mekah, takut rumah yang tinggal, onta yang tinggal, ini yang tinggal, takut. Itu sejarah atau mak bapak ibu sejarah. Keluar Rasulullah. Ini mohon maaf, ini contoh. Ini tempat Rasulullah tidur. Ini Ali bin Abi Thalib. Dia intip. Kiranya di luar tentara Abu Lahab dan Abu Jahil, tidak ada yang tidur. Matanya terbelalak aja. Merah padam. Mukanya kayak singa mau memangsa. Tidak ada yang berani keluar. Apa kata Rasul? Ya Ali. Gimana ya Ali kita keluar? Ini susahnya Ali. Nampaknya mereka tidak ada yang ngantuk. Ya Rasul, sebenarnya begini ya Rasul. Yang mereka cari itu bukan kami ya Rasul. Yang mereka cari itu engkau ya Rasul. Yang mau mereka bunuh itu engkau ya Rasul. Jadi gimana ya Ali? Gini aja ya Rasul. Apa kata Ali bin Abi Thalib anak muda? Engkau tidur di tempat aku ya Rasul. Aku tidur di tempat engkau. Ali, kamu tahu resikonya Ali? Tahu ya Rasul. Apa ya Ali? Mati. Kamu rela mati Ali? Rela ya Rasul asal engkau selamat. Begitu siasat politik anak muda. Biarlah awak susah asal uang selamat. Itu politik, Pak. Kalau kini kan beda. Yang penting awak selamat uang tani ayo. Nah, tidurlah Ali di tempat Rasul. Rasul Ali tidur tempat Rasul. Rasul tidur di tempat Ali. Diintip oleh Rasul. Oh, belum juga pada tidur. Gimana nya? Kata Rasul, Ali, gimana ya Ali? Berangkat aja ya Rasul. Ali, tolong jangan lupa ya doakan aku. Doakan kami. Ikola asal usul bapak dan ibu, awak sunat mendoakan orang. Rasul saja, Pak Rasul aja berangkat mau keluar dari rumah meminta sama Ali supaya Ali mendoakan. Makanya awak berangkat ke Mekah mak dan ayah umroh kau haji kau meminta sama orang supaya awak didoakan. Ini kadang-kadang banyak lo kaji bau kini bidah. Nak berdoa macam itu. Ada juga kawan tak berdoa no. Di teleponnya taksi, naik taksi, langsung ke bandara. Pulang besok dari bandara, langsung ke rumah. Bila pulang, entahlah hajinya, entahlah. Doa kamu. Okey, nanti kita baca doa itu apa fungsinya dalam Islam. Nih, mak dan ayah berdoa. Rasul pun berdoa, mau berangkat keluar kau berdoa. Padahal mata-mata tentara Abu Lahab segala macam, woi di luar mau memangsa. Berangkat Rasulullah dengan sahabat. Ali tidur di tempat baginda Rasul. Apa doa Rasul? Ada mengatakan dalam surah Yasin, ada mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Summum bukmum umyum fahum la yasma'un. Amin. Berangkat Rasul dengan sahabat. Semua tentara Abu Lahab dan Abu Jahil tertidur. Doa singkat itu.
Jadi amak dan ayah kalau ama-ama kalau ingin ke pasar, ke podai, ke minimarket, belanja piti nak cukui, baca doa tu. Baca doa tu. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Insyaallah tak tangkok. CCTV banyak. Atau mbak coba doa lain misalnya kayak Nabi Ibrahim, diikat oleh Namrud, kaki diikat, tangan diikat, dibuat api unggun, disiram dengan minyak, bakar Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya nurun kullu bardan wa salaman. Hai api, tolong dingin dan selamatkan aku. Begitu api bergejolak, orang bersorak-sorai, Nabi Ibrahim sudah hancur, sudah hangus. Tapi begitu semua padam, Nabi Ibrahim terduduk dengan santai. Tangannya tidak terikat lagi, kakinya tidak terikat. Jangankan kulitnya Nabi Ibrahim, bulu mata coba tidak ada terbakar satu pun. Doanya kullu bardan wa salaman. Ya narun kullu bardan wa salaman. Amak-amak kalau ingin mencuba, kena amak-amak masak-masak, cubalah nanti iduikan kompor gas, lah idui api, masukkan tunjuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya narun kullu bardan wa salaman. Insyaallah angui. Kok nak dia, kok angus Ustaz? Beda. Makanya mak dan bapak, beliau Nabi, beliau Rasul, terpelihara. Kalau awak ikut mak banyak dosa. Makanya kalau awak mendoa di rumah, dipanggillah Pak Imam, dipanggillah Ustaz, dibolang komodo, dipanggillah Khalifah mendoa. Kenapa tidak awak aja mendoa? Kok dibawa Ustaz? Ustaz tu, Khalifah itu, dosanya lebih ketik daripada awak. Awak dosanya bajibun. Lepas? Itu sejarah. Coba kini awak buka diri awak. Hijrah tahun ini untuk awak apa Ustaz? Kalau tadi itu sejarah. Hijrah tahun ini untuk awak apa Ustaz? Satu, peningkatan keimanan. Sebab Rasulullah dengan sahabat yang berangkat dengan iman siap mati, tidak siap dengan iman kembali kufur. Awak kini kok keimanan awak harus mantap mak dan ayah. Saya rasa musajid al-hikmah awak apa sering kadang musafir, berdakwah kadang-kadang di apa nah jauh-jauh siko solat, kadang-kadang siko bau dua. Merasa mungkin kakaknya di masjid kau ada nama tiba, ada baru ada, 500-an. Oh 500. Coba 500. 80 dianggap agamanya Kristen. Tinggal lagi 420. Itu Islam saudara sampai akhir 20, ayat 20 domang. Yang 20 melahirkan. Yang 20 lagi, mohon maaf datang bulan. Yang 20 lagi keluar kota. Tinggal berapa lagi Ustaz? Tinggal lagi 360. Kalau keimanannya itu tangguh, kayak sahabat yang berangkat dengan hijrah dengan Rasul, rela mati, pasti dia tanggalkan selimutnya demi keimanan. Ikon Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah kadang-kadang ada di kampung-kampung tu, ini mohon maaf sama ayah. Kadang-kadang kampung itu 300 kakak itu Islam sadonya, tidak ada yang Kristen, tak ada Pak, Muslim sadonya. Tapi solat subuh di masjid itu 2 saf ajanya Pak, 2 saf ajanya. Saf pertama imam, saf kedua makmum, nyoba 2 aja Pak. Mana? Ini pertanyakan imannya di mana, Pak? Kadang-kadang saya ada heran juga, nak berhenti yang mau berdakwah, kok nak berhenti yang mau berdakwah, kok umat kok. Dulu saya pegawai negeri, berhenti mau dari pegawai negeri Pak demi umat.
pensiun nama pensiun muda demi umat. Coba lihat apa ya? Semayang indah, wirid indah, puasa indah, kurban indah, anak yatim santunannya ndak ikut, ndak doci Allah aja doh Pak. Amati kau nak masuk sarugo, coba ya. Sedangkan kita sholat, haji, kita berangkat umroh, baca Al-Quran, kita puasa, kita majelis taklim, ditanya cucu atau besok mati masuk surga apa enggak? Intalayuang. Enggak berani, orang ikutnya enggak sholat, enggak puasa, enggak ke masjid, enggak kotor royong, enggak satu anak yatim, enggak mati, anak masuk surga lah, Pak. Coba bayangkan, Masya Allah. Sakampung nak isi masjid dua jonyo dua je solat subuhnya la ilaha illallah. Makanya keimanan mak dan ayam, keimanan itu dibuktikan oleh amal ibadah. Karena iman tak nampak. Kayak apa iman tu Ustaz? Gagahkah dia? Perkasakah dia? Cantikkah dia? Harumkah dia? Baukah dia? Tak nampak Pak. Tapi bisa dibuktikan. Coba tengok Masito. Masito seorang perempuan hidup di rumah Fir'aun. Malah dia pembantu Fir'aun. Tapi Masito tidak pernah mengikuti Fir'aun. Coba. Masito, kamu ngaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Rabbi wa Rabbukum. Kalau gitu Masito, kamu saya bunuh. Silakan. Dibuat kancah godang. Diisi air, diisi minyak mendidih. Bu, saya tanya sama ibu-ibu, ibu tahu kancah bu? Kuali? Oke, dongan elok dia apa-apa. Apa bedanya kuali sama kancah? Oh, kancah godang, kuali kita. Masya Allah. Yang kancah tu bu, indak batali ngodo bu. Yang kuali batali, kan? Kalau ada perlombaan yang PKK go lah, ada juara lewat. Dapat di orang. Di kancahnya orang Mesir itu, Fir'aun tu di Mesir, makanya para nida yang kita tengok tu di Mesir, Fir'aun yang buatin kerja itu Pak. Dibuat kuali kancah besar itu, diisi dengan minyak, diisi dengan air, mendidih. Bagaimana Mas itu? Silakan. Masukkan laki ke dalam, merebut nyawa. Mati menetes air mata, menangi Mas itu. Siapa tidak menangi tengok laki diazab di depan mata? Apalagi kalau laki yang bertanggung jawab. Sedangkan di kampung kau lakinya pemabuk, peluto, pemaliang, ome bini maliang juga dia. Mati laki tu, nangi juga bini tu. Bu, nangis tak nengok laki mati jenis itu? Nangis. Bagaimana Mas itu anakmu? Silakan. Dimasuklah anak ke dalam. Merenggut nyawa, tambah menetes. Buah hati belian jantung. Dihazab di depan mata. Sekarang bagaimana Mas itu? Kamu masih mengaku adanya Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa? Ahad. Allah itu satu. Diceburkan. Kata Mas itu, jangan didorong. Saya pandai. Saya bisa. Innallah la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Saya tidak takut, saya tidak gentar. Hai Fir'aun, Allah bersamaku. Coba bayangkan di anak ayah. Masito itu hidup di zaman Nabi Musa. Fir'aun itu di zaman Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratusan tahun ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, terbau harum semerbak. Bertanya Rasul, ya Jibril, ini bau apa? Oh, itu adalah Usara Masito di bawah kita lewat tadi. Harum baunya. Padahal sudah ratusan tahun. Kenapa? Karena Masito mati bawa iman. Ambo katanya buat kita bersama. Mati soleh harum kuburan awak. Bu,
Melangau atau enggak? Coba bayangkan iman, buktikan saya mulai tahun baru Islam hijrah ini saya akan berbanyak taubat. Berbanyak taubat. Pokok salat taubat. Malam taubat. Siang taubat. Pagi taubat. Sore salat taubat. Usolli sunatan taubat. Raq'ataini lillahi ta'ala. Saya tidak Ustaz, saya perubahan dalam tahun hijrah ini, saya adalah orang yang menguatkan iman solat berjamaah. Saya tak akan lumpang. Oh, hujan hari mati lampu segala macam, ambo akan datang ke masjid. Saya tidak Ustaz, saya hijrah tahun ini, harta yang saya miliki akan kuberikan santunan untuk anak yatim. Pokok sekali 2 bulan makan di rumah anak yatim. Ampun dah Ustaz, saya guru masjid itu, guru yang mengajar di Al-Quran di musola itu, batigo, ambo yang akan bayar uang ngajinya. Kau nak disimpan. Mati soal tinggal. Coba, kan sejak dulu buya-buya kita mengajar, termasuk tuan guru kita Buya Abdul Somad, rumah tinggal, mobil tinggal, kebun tinggal, mau semuanya tinggal, tidak ada yang kita bawa. Coba hijrah. Tahun ini berubah, khairum min khairin, bukan syarrum min syarrin. Elok bertambah elok, bukan buruk bertambah buruk. Ambo ndak Ustaz, ambo kan hijrah tahun ni kok, karena ambo berdoa di rumah le Ustaz. Paling kurangnya sekali sampai bulan kan berdoa di rumah, semuanya barakat rumah itu Ustaz. Dulu mak ayah kita di kampung-kampung, lahir anak mendoa, dia gina mau anak mendoa, anak diantar sekolah mendoa, diantar mengaji mendoa, anak tamat sekolah mendoa, tamat mengaji mendoa, anak diantar merantau mendoa, balik dari rantau mendoa, anak cari kerja mendoa, dapat kerja mendoa, benih ditanam benih padi mendoa, lah tumbuh padi mendoa, dituai padi mendoa, balik padi ke rumah mendoa, mau makan padi mendoa. Begitu orang dulu barokat duitnya. Kini sekali sebulan dia mengaji awak, 2 kali dalam seminggu lani molo sawit awak, sekali setahun nak dapat mendoa di rumah ada. Gersang angin rumah doa. Le jelas nak. Le jelas. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Coba. Kita ingin tenang, ingin aman, ingin damai. Hijrah. Oh, dulu belum pernah tahajud. Saya akan tahajud. Fatahajud bi minal lail. Lakukanlah tahajud malam hari. Oh, saya ada Ustaz. Kalau kami orang rohul ini adalah suka zikir, karena kami adalah 1000 suluk. Mantap. Dulu nama saatnya kalau Pak Imamnya kalau di situ komua aja kan itu kan. Dulu jam 10 malam, jam 11 malam terdengar oleh kita mak-mak di kampung-kampung itu baca Al-Quran. Amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihi malaku. Itu irama waktu itu nak kayak Ustaz Reza tadi. Ustaz Reza tadi nak tokak bulu telinga ni. Nak bulu kudu yang tokak apa bulu telinga tokak ni. Masya Allah, luar biasa. Ayah tidak ikut, tidak baca Al-Quran ayah zaman dulu, tidak terdengar ayah baca Al-Quran. Kemana ayah tu? Ke sungai, bawa jala, buat bukan, buat kail. Tapi bangun kita jam 2 malam, terdengar sang ayah. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, kami irama ada kayak begitu Ustaz. Di sini subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terserah itu namanya irama. Mana iramanya yang melekat, yang enak rasanya oleh kita sendiri, terserah kita. Coba zikir, bangun jam 3 malam, todong aju ayat oleh bangun jam 4 malam, todong aju ayat oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun jam 5, todong aju ayat oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu hebatnya.
Kini awak apa baru yang ada? Coba apa baru yang ada? Tu ayat ni bacakan oleh Ustaz Reza awak tadi kalau tak salah surah Al-Hasyr itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah. Dua kali dalam satu ayat Allah bilang ittaqullah. Kenapa dua kalimat itu diulang oleh Allah Ta'ala? Itu namanya takkid, tanda penting. Takutlah kalian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu memberikan maknanya wa'ad dan wa'id. Janji baiknya Allah pasti, janji buruknya Allah pasti. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Wal tanzur asal katanya nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu. Ma qaddamat lighadin. Lighadin asal katanya ghadan, dibaca lighadin karena masuk huruf lam. Artinya apa? Mana baru barang yang kamu perbuat lighadin untuk besok itu mana? Tahajud lah banyak, duha lah banyak, zikir lah banyak, Al-Quran lah banyak, satu anak yatim dah banyak. Apa lagi? Taubatnya kalian dah banyak. Bakul. Dah penuh dah bakul itu. Itulah yang kita bawa. Syukurlah mak dan ayah, tahajudnya full, zikirnya penuh, Al-Qurannya penuh, duhanya penuh, taubatnya penuh. Yang indah. Coba. Awak kau nak lama oleh mak ayah. Bu. Coba tengok deh ibu yang bersandar-sandar aja bu. Ayah. Mana ada banyak nan tua atau nan muda-muda? Cukup kuatkan suara nan tua dan muda. Kamu tengok dah wajah-wajahnya tak lama lagi apa. Bisa saya tes lama nak ayanda saya ni apa-apa saya ni hidup atau sebentar tak lagi. Bisa saya tes. Gimana kita coba satu orang? Bapak Ustaz Reza awak coba ayah awak seorang enggak? Ambillah izinkan amu ayah yang sebelah kanannya aja lah nak dokek gua. Mohon maaf ya ayah. Ya ayah lah siapa nama ayah? Umur lah bapa. Rasulullah umurnya 63 tahun. Kata beliau, umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Umur umat saya tidak jauh beda dari saya, kata Rasul. Kalau berlebih tak berapa lebih, kalau kurang tak berapa kurang. Kau ayah hamba kau umurnya kini lah 64 tahun, lah bonus dari Rasul setahun. Kalau dulu dalam rahim ibundanya yang mulia, janji di hadapan Allah hanya 65 tahun. Kini 64, hanya 65. Tinggal berapa boleh? Setahun kau lepas Ambali. Tahun ni suat tak ada leh. Tu contoh. Tapi kau contohnya ayah, kau contohnya kau. Jangan kau usul lah, tak lama selewa makan mereka ni. Umpama bukankah sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah dalam rahim ibunda yang mulia. Si fulan, kamu jodoh si anu anak si anu. Si fulan, rezekimu hanya sebanyak itu. Tak tambah ya Allah, cukup. Bila banyak kamu sombong, sedikit kamu kufur. Si fulan, kamu besok umur kamu hanya sekian tahun. Lam yazid wa lam yanqus. Tak ditambah sikit pun lagi, cukup. Si fulan, kamu besok meninggal, penyebabnya disentrum listrik, hanyut ke sungai, dihimpit kayu, atau kamu jatuh di kamar mandi, serangan jantung, demam panas, kopi yang ke-26. Ya kopi salam mulia kan Nabi kan? Itu hanya penyebab aja ayah. Pokoknya di antara kita yang hadir ni, cobalah bu.
Cubalah tengok kawan-kawan kiri kanan buat. Tengoklah wajah kawan. Ada nak pucik-pucik tanggung kau jawab ni mah. Persoalan bukan mati mak ayah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bukan mati masalahnya. Itu masalahnya apa Ustaz? Ma qaddamat lighad. Mana baru barang mati untuk bawa mati itu mana? Cukup amal kita. Makanya hijrah mak dan ayah berubah. Keluar Rasulullah dari kota Mekah sampai ke Madinah. Belum lagi sampai ke kota Madinah, baru di gerbang, sudah disambut Rasulullah oleh penduduk Madinah. Begitu Rasulullah datang dengan sahabat, tala'al badru alaina min saniyatil dan seterusnya. Rasulullah datang ke Madinah disambut oleh penduduk dengan baik. Di sekolah gunanya awak belajar mak dan ayah. Kenapa disambut? Karena orang Madinah sudah paham kedatangan Rasul adalah membawa kebersamaan dan tidak membawa perbedaan. Makanya Bani Qainuqa, Bani Nadir menyambut Rasul. Padahal tak semuanya umat Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Tapi mereka menyambut Rasul. Karena Rasul bukan merubah agama orang. Bukan membawa orang dalam tersiksa. Tapi adalah membawa kebersamaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah ciptakan kita laki dan perempuan, bersuku dan berbangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Untuk apa? Saling kenal mengenal, toleransi, hormat menghormati. Kalau wang kampung dia sabit dia atuk ayah awak dulu, buatlah yang atuk orang atuk awak, amak orang amak awak, ayah orang ayah awak, abang orang, atau disebut dengan ya saudara orang saudara awak. Begitu yang ditanam di amak di ayah awak dulu. Kini gimana Ustaz? Rasa persaudaraan hilang. Elok laki bini tua, mak jumin tua dah elok. Elok jumin tua je tetangga dah akur. Kau nak mau buat hancur awak tu. Coba. Laki bini elok, jumin tua dah elok. Mintu tu sama dengan nama kontan. Bagus dengan mintu. Dengan tetangga dah tegur sapa. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Indahkan Rasul surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi hijrah mak dan ayah, perubahan merasa diri kita adalah sama dengan orang. Orang patut dihormati, orang senang dimuliakan. Awak macam itu pula. Jangan menyakiti hati orang. Paham Bu? Bu, lolo tu mak dan ayah tidur itu susah. Itu bedanya kita yang tenang pikiran, lomak perasaan. Lolo tu sembarang tempat mak. Nado larangnya. Ndak ada pantangnya. Mana jadi pakai bantal, tak pakai bantal di atas di kursi di mana bisa. Tapi kalau orang tak tenang perasaannya, tak tenang pikirannya, mak ayah pakai spring bed, pakai AC, bapak cik kakinya lolo lah tak jomo lolo. Ya awak ke mana-mana tanganmu aja. Kenapa? Tenang. Itu yang kita cari. Makanya mak dan ayah, saya yakin awak yang ada hadir ini ya, berbagai kampung, berbagai daerah, berbagai suku.
Itulah lomaknya mak ayah awak berdusana. Itulah lomaknya awak ku punya keluarga. Buatlah ayah awak, amak uang amak awak. Pantun Melayu menyampaikan, kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada kain sawung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Sekolah. Makanya. Yang ketiga, apa maknanya untuk kita lagi Pak Ustaz? Yang ketiga, ama ayat, kuatkan kebersamaan di antara kita. Rasul merubah jazirah Arab yang ganas itu, yang gersang itu dirubah oleh Rasulullah dengan seketika. Satu, dengan kebersamaan. Orang tua dimuliakan. Oh, orang tua kasih sekolah, kata Rasulullah, diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Kenapa orang tua tu penting? Orang tua tu minta pendapat, minta pandangan, minta sejarah hidup. Makanya dulu tu nak ada macam-macam. Semua orang tua dulu dimuliakan. Inyo yang tahu dengan wilayah, inyo yang tahu dengan daerah. Ayong desa ko, atau batinnya doyong. Tu dulu ada kayu bagak di situ, di bawahnya ada sungai. Kami dulu tanam padi situ di kerja, kami diulah lari kami ke situ. Orang tua nan tentuan. Ini kenapa banyak desa merantam. Nyokap kalau desa tidak menghormati nantu, sehingga batik tanah tidak tentu. Malam kau kalau desa tidak beda tahu, mungkin ya, mudah-mudahan sehatnya. Bapak Ibu, hormati orang tua. Rasulullah begitu. Yang kedua, Rasulullah bersahabat dengan siapa? Dirangkul oleh Rasulullah orang kuat, namanya Umar bin Khattab. Kuat secara ekonomi, kuat secara aturan. Kalau kini masalah kepolisian, sekali dia jauh dari Rasulullah, tidak jomo. Sekali ditunjuk ajar, tidak juga. Sekali diajak, tidak juga. Akhirnya Rasul manggil Umar. Labai ya Rasul, ikut dan seorang kau dah mau dia jauh dah mau dia sabit dah tolong dia selesai. Aman ya Rasul, bukanlah kang deh, nak ikut jangan. Alah nenek dia balik kali. Artinya Umar secara ekonomi apa yang tidak dibantu selesai. Namun kadang-kadang itulah madana ya ibu mau nengok Pak Imam, ibu nengok muazin, gaji guru. Cubalah bayangkan. Coba uang kayu-kayu yang bagak-bagak ekonomi itu coba punya niat. Saya seluruh rekening masjid bulan ke bulan saya yang bayar. Saya imam yang di masjid, saya yang bayar. Saya guru mengaji, saya yang bayar. Coba berubahlah awak mak ayah. Jadi simpan-simpan dia sampai di mana? Awak tak pandai ngajar ngaji, awak tak pandai jadi imam, awak tak pandai muazzin. Itulah amal ibadat awak membantu mereka. Saya tengok Imam Sudes, Abdul Rahman Sudes di Mekah itu lebih godang gaji dari raja tu, Pak. Lebih besar gajinya. Awak di kampung kau tak, imam tak bergaji dah, guru ngaji tak berdoa bergaji dah. Salah juga awak, datang imam salah juga awak. Ikut imam panjang macam imam salah juga, pendek macam imam salah juga. Yang tak bergaji dah, siapa bergaji pak imam tak? Coba. Rasulullah rangkul siapa lagi? Orang pandai tulis baca. Disebut dengan Utsman bin Affan. Pontiong awak orang pandai tulis baca. Piti masuk bapa, piti keluar bapa, asal do bapa. Yang tak pandai manajemen Indonesia kalau nak konai ba. Piti masuk bapa, piti keluar bapa. Asal begini bau tang. Coba tengok, gubernur di Indonesia, mak dan ayah untuk diketahui, seluruh gubernur yang ada di Indonesia yang pusing kepalanya adalah Gubernur Riau. Gubernur Riau, Pak. Amulah sampai ke jalan-jalan lah, tahu salah mau sambunya provinsi-provinsi gubernurnya. Dia buatlah daftar. Gubernur yang paling pusing kepalanya se-Indonesia adalah Gubernur Riau. Kenapa pusing kepalanya? Utang ditinggalkan dari gubernur yang lama 2 triliun. Tak 2M nama. 2 triliun. Anjo apa jambatan awak kau selesai? Saya bilang kan selesai.
Amo wirid ke di awak di daerah Rohul ko mabak ibu lah lamo lambo intai Pak Gubernur, amo intai Pak Bupati, amo intai anggota dewan, amo intai lah lamo bawa wirid lubang-lubang lu ndak jo bawa ubar. Oh jalan bilo kan merubah. Hijrah ni tahun Islam tahun berubah, robahlah. Mereka digaji oleh ada anggota dewan di kota ndak ada dong. Apa cuma kamu nyampaikan sampai kamu oleh. Nah, kamu berani menyampaikan ke mereka tu kalau ada ado. Coba bupati ndak datang, anggota dewan ndak ada. Gimana cara menyampaikan aspirasi awak? Jalan. Hama ayah ketahui ya. Pajak awak makan di restoran itu bayar pajak dua ya. Macam mungkinnya dilayani oleh panitia lolok di Wisma Syariah itu bayar pajak. Mohon maaf buang hajat awak bayar pajak. Jadi jalan seluruhnya itu seharusnya mereka mengerti. Makanya tahu dengan manajemen administrasi Utsman bin Affan itu masuk bapa itu kalau bapa. Makanya ada kadang-kadang beberapa tempat tidak berubah-ubah dah. Pada Ramadan masuk duit sebanyak 24 juta. Pagi Lebaran masuk 13 juta. Jumlahnya 40 juta. 2 minggu saya tu ditanya ke pengurus membangun komite pertama no. Jadi tanya tu urusan denda. Caro nah. Itu tidak siko di kampung kami Pak. Siko kan parah dari itu kan. Yang keempat, kalau ingin merubah mantap kita ini rangkul. Siapa dia rangkul Rasulullah? Ali bin Abi Thalib. Ali ini siapa? Anak muda. Anak muda itu tenaganya ori Pak. Kalau orang ini ori nomornya. Puasa orisinil. Anak muda ni bisa segalanya. Lari jadi, melompat jadi, berenang jadi, nyelam jadi. Itulah anak muda. Tapi kalau nantu ni inyo aja tidak dibawa anak muda tidak bisa. Anak muda aja anak tua tidak bawa tidak bisa. Awak bersama-sama. Kau ayah-ayah nantu tua cubalah bawa anak muda. Kalau tidak bawa anak muda mati wasok tidak bisa jalan seorang dah. Anak muda yang memikul awak ke kuburan. Dan belum pernah nampak dan orang mati jalan seorang ke kuburannya mah. Takut disikau. Babor pakai BRBI ada orang mati sikau jalan ke kuburan. Bersama ini anak-anak kita nih ya. Dialah nanti jadi imam, jadi RW, jadi RT, jadi Pak Camat, jadi khatib, jadi Bilal. Inilah nanti. Makanya rangkul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ajak, jangan diejek. Rangkul mereka, jangan dipukul. Jadi mak dan bapak ibu masa samo awak, mbak kecil orang tutu awak, nenek mama, indah ada kursi, indah kasalasai, indah ada borek, indah bisa dipikul, indah ada korun, indah kajonnya, boleh bisa digiliangkan, bicak bisa dilayangkan, boleh kato istilah dia sapakan, boleh ayah dia pembulu, di situlah basuhnya awak basamo. Imam, khatib, Bilal, kompak, pengurus seluruhnya kompak, RW RT kompak, PHBI kompak, pemuda remaja kompak, majelis taklim kompak. Kalau sudah kompak, tidak bisa kita disetina-mena oleh orang lain. Ibu bapak pemuda remaja yang dimuliakan Allah, cukup 3 itu keimanan pokok, kebersamaan tolong dijalin dan rangkul anak-anak muda kita, orang-orang tua kita dan orang-orang yang punya pengaruh dalam masyarakat kita ini. Itu sampai orang tua 3 tali sapilin, tungku 3 sajarang. Mak dan bapak ibu jemaah yang mulia, karena hari pas jam 12 kurang 2 jam, mudah-mudahan bermakna manfaat adanya. Iya Pak, Arizanya ya, lajan doa lihat. Kawan jamnya. Ada demikianlah Bapak dan Ibu pemuda remaja yang mulia. Semoga bermakna. Silap dan salah kami menyampaikan, kami mohon maaf. Sebelum ditutup Mak dan Bapak, ini ada brosur pesantren kita yang disampaikan oleh Pak Ketua PHBI tadi untuk dibaca-baca. Alhamdulillah pesantren kita pas di Simpang Panam
arah ke kanan, hanya 2,5 kilo. Sampai hari ini mak dan bapak, anak kita sudah banyak yang hafal Al-Quran 30 juz, malah sudah ada dihadiahkan untuk berangkat umroh dari orang tuanya, kalau kami gurunya yang kami umrohkan. Jadi bapak dan ibu yang mulia, yang berbahagia, sampai hari ini pondok pesantren kita, anak-anak tidak dipungut biaya SPP atau bosok free. Nggak bayar apa, yang dibayar hanya uang makan aja.